istri. Ya. Kalau kita ditanya bagaimana kabar anak dan istri, ya kita senang ya, biasa saja, karena memang kita butuh kepada anak, kepada istri gitu. Faqadibal hadirun. Tapi yang hadir itu justru marah. Ini sama raja bertanya anak dan istri. Karena mereka tidak suka raja dan rajanya itu punya anak dan istri, tidak suka. Nah, utusan ini sengaja mancing. Ya, bagaimana reaksinya sih? Ternyata memang marah ketika ditanya gimana kabar anak dan istrinya. Nah, yang hadir itu marah. Ya. Kaifa ya'isu ra'isahum bi anna lahu zauja wa auladan, ya. Bagaimana ya? Masa mensifati pemimpin kita punya anak, punya istri, tidak terima. Ya. Faqala lahum rahimahullah, akhirnya utusan ini, ulama ini, beliau mengatakan, antum tunazzihuna ra'isakum aniz zauja wal walad wa tansibunahuma ila Allah azza wa jalla. Kalian mensucikan pemimpin kalian tidak punya anak, tidak punya istri, tapi kalian menisbahkan kepada Allah punya anak, punya istri. Nah, ini akhirnya dibalas. Bagaimana kalian bisa mensucikan atau menafikan, menepis bahwasanya pemimpin-pemimpin kalian itu tidak punya anak dan tidak punya istri, tapi malah menisbahkan kepada Allah azza wa jalla. Wala tunazzihunahu fa bidzalika afhamahum wa khassamahum bihadza wa akhjalahum ghayatal hajal. Nah, akhirnya ulama ini mempermalukan orang yang hadir tersebut, ya. Karena mereka, ya masa kalau raja yaitu Allah Subhanahu wa taala, mereka berani menisbahkan Allah punya anak, punya istri, tetapi terhadap raja mereka tidak suka. Mereka marah kalau mengatakan rajanya itu punya anak, punya istri. Nah, ini ulama ini bagus, ya. Sengaja memancing pertanyaan atau akal sehat mereka supaya mereka benar-benar menyadari bahwasanya ya memang tidak pantas menisbahkan Allah itu punya anak atau punya istri. Itu permasalahan yang ke-41. Selanjutnya permasalahan yang ke-42 yaitu asyirku fil mulk. Nah, syirik dalam kepemilikan. Asyirku fil mulki ka qaulil majus, ya. Min masaili ahli jahiliyah asyirku fil mulk ka qaulil majus minhum wal majus qa'ifatun minal bashar fi biladi Faris ya'buduna niran. Jadi permasalahan jahiliyah yang ke-42 ini syirik dalam kepemilikan atau kekuasaan, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Majusi. Siapakah orang-orang Majusi itu? Ta'ifatun minal bashar fi biladi Faris. Ya, sekelompok manusia atau sekelompok orang di negeri Paris, ya, di negeri Faris. Ya'buduna niran, mereka menyembah api. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan inna hadzal qawn lahu khaliqan. Nah, sungguhnya alam ini ada dua pencipta, ya, yaitu an-nur wa dzulmah, yaitu cahaya dan kegelapan. Fan-nur khalaqal khair. Nah, kalau yang cahaya ini dia menciptakan kebaikan, wa dzulmah khuliqat asyarr. Sedangkan kegelapan az-zulm dia menciptakan keburukan, ya. Walihada summu bitsanawiyah wa hadza syirkun fir rububiyah. Maka mereka menamakan ini adalah ats-tsanawiyah, di mana ini adalah kesyirikan dalam rububiyah. Enggak ada pencipta dua itu, ya. Enggak ada Tuhan nur atau Tuhan az-zulmah, Tuhan cahaya atau Tuhan kegelapan. Kalau cahaya menciptakan kebaikan, kalau zulm, kegelapan, dia menciptakan keburukan, tidak ada. Allah satu, Allah yang menciptakan kebaikan dan Allah juga yang menciptakan keburukan. Wa fi madhhabihim, dan dalam ajaran mereka ini jawaz nikahil maharim, boleh menikahi yang mahram. Nah, yang mahram boleh dinikahi.
Nah, ini menurut ajaran mereka. Ya, justru kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita haram untuk menikahi yang mahram, ya. Tapi dalam ajaran orang-orang Majusi ini mereka boleh menikahi al-mahram ini. Wa min madhhabihim al-ishtirak fil amwal waz zawjat. Nah, dalam ajaran mereka juga mereka meyakini bahwasanya harta dan istri itu milik bersama. Nah, kira-kira antum mau enggak nih kalau hartanya dimiliki bersama nih? Sudah usaha, sudah bekerja, kemudian sudah dapat harta banyak. Harta itu dimiliki bersama, ishtirak, semua orang boleh memiliki. Kira-kira kita rela nggak kalau begitu? Nah, ayo kira-kira rela nggak sudah kaya tapi harta itu dimiliki bersama? Kira-kira mau nggak? Nggak mau ya. Udah capek-capek, udah berkeringat, udah kehujanan, ternyata udah dapat harta Anda, harta saya juga. Kalau ini masih penting ya. Ini mereka berkeyakinan al-ishtirak fi zaujat. Istri itu ya milik bersama juga. Nah, ini bahaya ini. Iya, bahaya kalau begini nih. Bahaya. Istri saya, istri kamu, istri kamu, istri saya. Waduh. Bahaya ya. Nanti kalau punya anak keder nantinya itu. Anaknya siapa jadi. Ya. Karena tadi sih bersama, namanya yang bersama itu yang nggak bisa diketahui. Nah, kita aja tidak, ya kalau kita nggak rela ya, sudah berusaha, sudah nyari harta, ketika sudah dapat malah itu adalah milik kita bersama, enggak. Tapi dalam madhab atau ajaran orang-orang Majusi, mereka menganggap ya semua ini milik bersama. Fala yarawna li ahadin tamallukan khassan fayashtarikuna fin nisa. Mereka punya anggapan tidak ada yang berhak memiliki secara khusus, nggak ada ya, baik itu dalam harta, istri, pokoknya nggak ada ya, semua harus sama-sama. Walaihi suyu'iyah, dan ini juga ajarannya atau keyakinan orang-orang komunis ya di zaman kita sekarang ini. Wa hadza madhab batilun munaqidun lil adyan wal fitr. Ini ajaran batil, ajaran yang salah, menyelisihi ya, ajaran agama dan menyelisihi fitrah. Secara fitrah aja tadi nggak mau. Orang kita sudah panas-panasan nyari duit, sudah kehujanan, sudah capek, sudah ngobanin waktu, ternyata sudah dapat hartanya, ya malah dikatakan ini milik bersama. Ya sudah. Yang enak yang nggak kerja tadi, enak yang duduk-duduk saja, tinggal menikmati bareng. Oh ini ya harta milik kita sama-sama kan itu. Nah secara fitrah saja tidak mau, menolak ya secara fitrah. Fa khaliqul kaun wahidun ahad. Maka yang menciptakan alam ini wahidun ahad, yaitu zat yang maha esa, zat yang tunggal. Fardun somadun lam yalid walam yulad. Dialah zat yang tempat kita bergantung ya. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara baginya. Waqad abahal milkiyah al-fardiyah. Ajaran kita membolehkan untuk memiliki secara personal, secara individu, boleh. HP ini yang milik kita, bukan milik bersama. Rumah milik kita, boleh, silakan miliki secara hak pribadi. Nah, ajaran kita mengajarkan seperti itu. Wa harrama nikah al-maharim, dan mengharamkan nikah dengan mahram ya. Nah, tapi orang-orang jahiliyah kebalikannya ya. Mereka malah ya kepemilikan ini bersama. Itu masalah yang ke-42. Kemudian masalah yang ke-43, juhuduhum liqadarillah. Mereka mengingkari takdir Allah, mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Juhudul qadar, ingkar terhadap qadar. Qadar itu apa? Al-qadar huwa ilmullah bil asya'.
yaitu ilmu Allah terhadap sesuatu, wa taqdiruhu laha, dan penetapan Allah terhadap sesuatu tersebut, ya. Jalla wa ala qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya hal tersebut atau kejadian itu. Wa kitabatuha fil lauhil mahfuz tsumma khalaqahu laha, dan Allah telah menetapkan dalam lauhul mahfuz, kemudian baru Allah menciptakan sesuatu tersebut, ya. Wal iman bidzalika ruknun min arkanil iman as-sittah. Iman terhadap qadar ini juga bagian dari rukun iman yang 6. Maka kita pun harus beriman kepada qadar. Barang siapa yang tidak beriman terhadap takdir, ya maka dia belum beriman sepenuhnya, karena harus mengimani takdir juga. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ini iman yang sempurna itu harus mengimani semuanya.